Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwin Nur Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas HRM. Saya mengambil chapter 5 yang berjudul Perencanaan Personel dan Perekrutan. Menurut Mendy dan Noy, 1995 mendefinisikan perencanaan personil sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Menurut Eric Vetter dalam Jackson dan Schuller 1990 dan Schuller dan Walker 1990 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia atau HR planning sebagai proses manajemen dan menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang ingin disampaikan masa depan. Dari beberapa pengertian tadi, maka perencanaan personil adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang dalam satu organisasi dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna menyediakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Manfaat perencanaan personil di masa depan. Manfaat perencanaan personil di masa depan yaitu satu, meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberikan kontribusi terbaik. 2. Menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilan guna meningkatkan kinerja organisasi. 3. Menghemat tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai atau karyawan. Nawawi 1997. Tahap perencanaan personil. Menurut Jackson dan Schuller 1990, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang dieksploitasikan bagi perencanaan bisnis di masa depan. 2. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. 3. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, pengawas dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Implementasi perencanaan personil. Ada beberapa teknik perencanaan personil yang dapat diimplementasikan. 1. Yaitu rekrutmen. 2. Perencanaan karir. Yang ketiga, evaluasi perencanaan personil. Selanjutnya, perekrutmen personil. Definisi rekrutmen menurut para ahli. Menurut Harry Shimaura 1997, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar atau motivasi, kemampuan, ahli, dan mengetahui yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan menurut Sermerhon 1997, rekrutmen adalah proses menarik sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong. Perekrutmen yang efektif dan membawa peluang pekerja kepada perhatian semua orang atau perkumpulan keterampilan memenuhi spesifikasi kerjanya. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Tujuannya rekrutmen yaitu ada 1, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang akan memenuhi syaratnya. Yang kedua ada konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. Yang ketiga ada
membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Keempat, ada untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan penelatihan. Yang kelima, ada untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang adil. Proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting menurut Shimura 1997, yaitu menyusun strategi untuk merekrut, kedua mencari pelamar kerja, yang ketiga menyisih pelamar-pelamar yang tidak cocok, yang keempat ada pembuat kumpulan pelamar. Sumber perekrutan berarti ada dua, eksternal dan internal. Dari internal sendiri ada lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga, atau orang yang ada di dalam perusahaan itu, atau yang bisa kita sebut karyawan. Lamaran terdahulu yang telah masuk agen tenaga kerja atau karyawan perusahaan lain. Kalau dari internal ada juga promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan kembali, atau ya kita mencari yang udah ada seperti kayak yang dulu gitu. Kelompokan pekerja sementara atau kontrak kerja. Kita masuk ke chapter 8 dengan judul pelatihan dan pengembangan karyawan. Menurut saya, pelatihan dan pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill atau keterampilan dan memperoleh pengetahuan dan juga mendapatkan keterampilan baru. Arahannya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk tanggung jawab atau lebih besar. Jadi, pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan juga sangat penting di sebuah perusahaan yang menekankan pada perbaikan kerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa. Menurut para ahli, William G. Scott mendefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individu yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dengan organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya. Sedangkan menurut Andre E. Sikula, pelatihan karyawan adalah sesuatu proses penyelidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan, pengetahuan teknis tujuan tertentu. Perbedaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kalau pelatihan karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian supaya lebih bisa karyawan atau pekerja tertentu, dan yang dia lakukan saat ini misalnya pelatihan presentasi, training komunikasi, training for trainers, dan lainnya. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab lebih besar. Tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan ada meningkatkan produktivitas, salah satunya yaitu meningkatkan teknologi yang berkembang dengan amat pesat sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal penguasaan teknologi terbaru dapat membantu mereka memperkembangkan yang cepat. Meningkatkan produktivitas juga terjadi ketika karyawan menjadi semangat ahli dalam pekerjaannya. Yang kedua ada memperbaiki kualitas.
Pelatih dan pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, melainkan juga membantu mereka memberikan pelayanan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Yang ketiga, ada mengurangi waktu belajar karyawan. Ketika karyawan mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara rutin, kemampuan mereka bertambah secara bertahap. Dengan itu, karyawan akan terus terasah dan akan lebih cepat dalam mempelajari dan mempraktik hal-hal baru. Yang ketiga, ada meningkatkan relasi karyawan. Perusahaan akan berkembang baik jika mampu mempertahankan karyawan-karyawan dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, ada transfer keahlian dan kaderisasi. Karyawan pada suatu saat akan memasuki usia pensiun, maka pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, dan keahlian kepada junior-junior mereka. Yang kelima, sampai 4 doang. Lanjut ke manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Ada retensi karyawan yang positif, yaitu karyawan yang mendapatkan program pelatihan dan pengembangan. Karyawan akan lebih loyal terhadap perusahaan. Yang kedua, ada pemberdayaan karyawan. Dengan ini, tingkat keterlibatan karyawan, para manajer yang merasa diberdayakan di tempat kerja akan lebih efektif dalam melakukan hal-hal dengan pekerjaannya. Yang ketiga, ada meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa bosan di tempat kerja biasanya dikarenakan kemampuan dan keahlian dalam bekerja tidak berkembang. Rasa bosan ini dikemudikan akan menyeret karyawan ke dalam kebiasaan kerja yang negatif dan ujung-ujungnya merugikan perusahaan, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat, ada menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan membantu perusahaan menentukan bakat-bakat pemimpin baru. Sejak awal perusahaan dalam hal ini biasanya pada profesional di bagian Human Resources Development ini dapat menandai karyawan sebagai kandidat untuk ke jajaran manajerial. Perusahaan yang memiliki program pengembangan kepemimpinan yang baik artinya selalu mempertimbangkan tujuan perusahaan di masa depan dengan menyiapkan talenta yang dapat dipromosikan. Kita masuk ke jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Ada onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, pengalaman, dan diklat. Selanjutnya kita masuk ke metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Metode yang saya ambil yaitu ada pelatihan karyawan, coaching efektif, mentoring kepemimpinan. Pelatihan karyawan sendiri membantu karyawan membangun pengetahuan dasar yang harus mereka miliki pada level atau posisi tertentu. Coaching efektif yaitu menjadi coach atau pelatih yang efektif bagi karyawan. Mereka selama bekerja, mereka dapat menggunakan berbagai situasi yang mereka hadapi sebagai momen belajar. Bahan belajar terbaik memang berasal dari rutinitas atau problem yang dihadapi karyawan sehari-hari. Sedangkan mentoring kepemimpinan yaitu kita lebih mementoring akan lebih efektif daripada melatih, meraih, mengkritik atau mengulur karyawan. Dengan mementoring, karyawan akan lebih membantu untuk melihat dampak dari perilaku, memunculkan rasa tanggung jawab pribadi, dan kemudian berkomitmen membuat perubahan positif. Contoh program pelatihan dan pengembangan karyawan. Cara terbaik untuk menemukannya contoh dari program-program pelatihan yang karyawan lakukan seperti dengan belajar dari apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan kelas dunia
Salah satunya yang paling sering disebut adalah Shuttle. Shuttle Genetic Shuttle Genetic menawarkan penggantinya biaya kuliah atau yang memang sangat mahal di Amerika Serikat, kursus pelatihan di tempat untuk meningkatkan keahlian karyawan terkait pekerjaan, dan akses konferensi dan di seminar terkait pekerjaan. Mengapa perusahaan menawarkan hal itu? Menurutnya, Shuttle Genetic mengembangkan karir karyawan adalah investasi bagi karyawan dan di masa depan perusahaan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. 1. Ada tahap reaksi. 2. Ada tahap pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap perilaku. Yang keempat, ada tahap hasil. Kita masuk ke tahap reaksi. Tahap reaksi sendiri ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa penting program pelatihan itu dilakukan bagi karyawan. Sedangkan tahap pembelajaran itu mengevaluasi, kayak berupaya menggali informasi bagaimana karyawan ini bisa meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam melakukan pekerjaannya. Tahap perilaku lebih ke bagaimana karyawan mengaplikasikan hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaan sehari-hari di tempat kerja maupun dimanapun dia berada. Tahap hasil. Yang dimaksud dalam tahap hasil yaitu adalah efek di mana kehendak oleh perusahaan dan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hasil yang diukur adalah pencapaian individu masing-masing karyawan dan pencapaian perusahaan secara keseluruhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.